Halo teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kecerdasan buatan. Sadarkah kamu bahwa teknologi kecerdasan buatan, atau istilah kerennya AI, saat ini sudah banyak bertebaran dan diterapkan di berbagai bidang kehidupan. Bahkan, AI bisa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Kecerdasan buatan memang bukan hal yang baru, namun perkembangannya selalu menjadi sesuatu yang menarik perhatian. Peran AI atau kecerdasan buatan telah mengalami perkembangan pesat. Di Indonesia, teknologi AI dikembangkan oleh semua perusahaan rintisan atau startup berbasis teknologi yang menawarkan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup. AI yang telah tumbuh bertahun-tahun kemudian membuat banyak perubahan besar, terutama terhadap sektor industri. Kecerdasan buatan atau AI adalah simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang dimodelkan di dalam mesin dan diprogram agar bisa berpikir seperti halnya manusia. Sedangkan menurut McLeod dan Scale, kecerdasan buatan adalah aktivitas penyediaan mesin seperti komputer dengan kemampuan untuk menampilkan perilaku yang dianggap sama cerdasnya dengan jika kemampuan tersebut ditampilkan oleh manusia. Dengan kata lain, AI merupakan sistem komputer yang bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang pada umumnya memerlukan tenaga manusia atau kecerdasan manusia untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Kecerdasan buatan atau AI sejatinya adalah konsep yang telah ada sejak zaman Yunani kuno. Walaupun konsep dari AI telah ada sejak zaman dahulu, AI baru dapat dikembangkan pada pertengahan abad 20. John McCarthy memiliki andil besar terhadap sejarah perkembangan AI sampai dengan saat ini. McCarthy menciptakan suatu bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dapat disebut dengan LISP, yang sebagian besar kecerdasan buatan saat ini menggunakannya. Setelah itu, McCarthy membuat sebuah program yang ia namakan Program with Common Sense. Tujuan dibuatnya kecerdasan buatan atau AI antara lain adalah: yang pertama, membuat teknologi atau mesin menjadi lebih pintar. Tujuan dikembangkannya kecerdasan buatan yaitu untuk membuat suatu teknologi atau mesin menjadi lebih pintar sehingga akan memudahkan pekerjaan manusia. Yang kedua, memahami kecerdasan. Tujuan ilmiah dibentuknya teknologi kecerdasan ini adalah untuk membuat suatu mesin yang mampu memahami kecerdasan seperti bisa memecahkan masalah dengan cepat, lebih teliti, lebih efektif, dan lebih efisien. Dengan adanya AI, pastinya akan lebih memudahkan semua orang. Yang ketiga, membuat suatu teknologi yang lebih bermanfaat. Dari segi entrepreneurial, kecerdasan buatan mampu membuat suatu usaha mendapatkan hasil lebih maksimal. Karena teknologi dengan AI akan mempermudah pekerjaan. Suatu pekerjaan akan terasa lebih ringan dan bisa selesai dalam waktu cepat. AI juga mampu mengumpulkan dan menganalisis suatu data sehingga akan lebih mudah mengetahui peluang terbaru untuk sebuah bisnis. Sedangkan tujuan utama dari kecerdasan buatan sendiri adalah untuk mempercepat dan meringankan suatu pekerjaan manusia. Kini, AI sedang banyak dikembangkan untuk mempermudah kehidupan manusia. Namun, seringkali manusia tidak menyadari keberadaannya. Dilansir dari HubSpot, 63% manusia tidak sadar bahwa mereka sebenarnya banyak bergantung pada AI. Selain itu, terdapat 7 kecerdasan buatan yang sebenarnya sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah: yang pertama, Siri; yang kedua, Gmail; yang ketiga, Netflix; yang keempat, Spotify; yang kelima, Amazon; yang keenam, Google Translate; dan yang ketujuh adalah Google Maps. Kecerdasan buatan memberikan manfaat yang sangat besar dalam menyelesaikan masalah melalui algoritma rumit dari ilmu matematika, ilmu komputer,
dan lainnya. Di antaranya adalah meminimalisir kesalahan, hemat energi, menyelesaikan persoalan eksplorasi, menghemat sumber daya manusia, membantu kesehatan, sebagai big data, dan lain sebagainya. Bos Tesla dan SpaceX Elon Musk menganggap bahwa AI atau kecerdasan buatan lebih berbahaya ketimbang dengan nuklir. Ia mengaku mengeluarkan pernyataan itu karena sangat dekat dengan perkembangan teknologi AI. Saya sangat dekat dengan teknologi AI yang canggih, dan ini sangat membuat saya takut. Teknologi ini sangat jauh dari yang diketahui banyak orang. Juga tingkat perkembangannya yang eksponensial, ujar Musk. Di samping itu, kecerdasan buatan atau AI sendiri memiliki dua dampak bagi kehidupan manusia, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif kecerdasan buatan antara lain adalah: pertama, penyimpanan data yang tidak terbatas, namun masih disesuaikan dengan kebutuhan. Kedua, memiliki ketepatan dan keakuratan dalam menjalankan tugasnya. Ketiga, bisa digunakan kapan saja dan dalam jangka waktu yang panjang. Dan yang keempat, bisa mengerjakan pekerjaan dengan lebih cepat dan lebih baik. Di samping itu, masih banyak dampak positif lain dari kecerdasan buatan. Selain dampak positif, kecerdasan buatan juga memiliki dampak negatif. Di antara lain adalah: pertama, menghilangkan pekerjaan manusia. Kedua, pelanggaran privasi. Ketiga, deepfake. Keempat, bias algoritma dan kesenjangan sosial. Kelima, otomatisasi senjata, dan lain-lain. Demikian penjelasan tentang kecerdasan buatan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.